Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajana Zurbesi dengan NIM 13230940118 semester 3 kelas A dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trigger. Pengertian trigger. Dalam DBMS atau Database Management System, trigger merupakan kumpulan skrip yang berhubungan dengan table, view, ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Event tersebut meliputi operasi yang biasa dilakukan dalam mengolah database, seperti DML atau Data Manipulation Language yang meliputi delete, insert, atau update. Yang kedua, DDL atau Data Definition Language yang meliputi create, alter, atau drop. Yang ketiga, operasi database lainnya seperti server error, logon, logoff, startup, atau shutdown. Secara sederhana, perintah untuk membuat trigger sebagai berikut. Dengan sintaks create trigger, nama trigger, before, after, insert, update, delete, on nama table, for each row, begin, trigger body, end. Keterangan dari bentuk perintah tersebut. Yang pertama, pada nama trigger. Nama trigger yang dibuat sesuai dengan karakteristik penamaan dalam MySQL. Yang kedua, before, after, menunjukkan waktu untuk mengeksekusi trigger secara otomatis, apakah sebelum atau sesudah perubahan pada raw data table. Jadi pilihannya adalah after atau before. Yang ketiga, pada insert, update, dan delete, digunakan untuk menentukan event yang menyebabkan terjadinya trigger. Pilihan event tersebut terdiri dari insert, update, dan delete. Yang keempat, pada nama table, menunjukkan table yang akan dilakukan trigger di dalamnya. Yang kelima, trigger body, menunjukkan statement perintah dalam MySQL yang akan otomatis dijalankan jika event sedang aktif. Kita masuk pada fungsi trigger. Ya, pada fungsi trigger terdapat integritas data. Dengan adanya trigger, Anda dapat mempertahankan integritas table yang terdapat dalam database, sebab Anda dapat melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan pengolahan database seperti insert, update, dan delete. Yang kedua, mencegah error. Trigger dalam MySQL dapat mencegah terjadinya error dalam pengoperasian data. Jika terjadinya error dalam pendefinisian trigger, error tersebut tidak mengganggu trigger yang sedang berjalan. Fungsi ketiga, membuat tugas kerja menjadi terjadwal. Ketika trigger telah dijalankan, maka Anda dapat menggunakan berbagai bahasa pemrograman tanpa harus bingung bagaimana cara mengaksesnya. Yang terakhir, mencegah proses transaksi yang tidak sah. Dalam praktiknya, biasa trigger digunakan untuk melakukan operasi transaksi. Anda dapat menyimpan record transaksi tersebut ke table lain atau history tanpa harus takut jika data tersebut diupdate atau delete. Semua perubahan yang terjadi juga dapat diacak berdasarkan waktu pembuatannya. Pada trigger, di sini ada penggunaan trigger. Yang pertama, trigger before insert. Trigger ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas trigger sebelum proses penambahan atau insert data dalam suatu table dilakukan. Berikut sintaks trigger dalam MySQL. Sintaksnya create trigger, nama trigger, before insert, on nama table, for each row, begin, deklarasi, variable, end. Yang kedua, trigger after insert. Trigger ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas trigger setelah proses penambahan atau insert data dalam suatu table dilakukan. Berikut sintaksnya dalam MySQL. Create trigger, nama trigger, after insert, on nama table, for each row, begin, deklarasi variable, end. Yang ketiga, trigger before update. Trigger ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas trigger sebelum proses pengubahan atau update data dalam suatu table dilakukan. Berikut sintaks trigger dalam MySQL. Sintaksnya seperti create trigger, nama trigger, before update, on nama table for each row, begin, deklarasi variable, end.
Yang keempat, trigger after delete. Trigger ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas trigger sebelum proses penghapusan atau delete data dalam suatu table dilakukan. Berikut sintaks trigger dalam MySQL. Sintaksnya create trigger nama trigger, after delete on nama table for each row, begin deklarasi variabel n. Kita masuk pada contoh, yaitu menambah dan mengurangi stop otomatis di trigger MySQL. Oke, kita akan masuk pada contohnya, yaitu untuk bagian exam dinyalakan. Yang pertama yaitu bagian Epage dan MySQL. Yang kedua, kita masuk pada PHP MyAdmin-nya. Di sini PHP MyAdmin saya sudah terbuka. Berikutnya kita membuat basis data baru. Nama basis datanya tuh toko buat Oke. Untuk nama tabelnya yang diberi nama obat buat. Untuk kita mengisi bagian tabel strukturnya. Yang pertama ID obat. Yang kedua nama obat. Ketiga stok. Terus untuk ID obatnya diberi jenis varchar, nama obat varchar, dan untuk stoknya tetap in. Untuk bagian ID obat kita beri primary key. Oke, untuk nilainya 30, 50. Oke, kita simpan. Nah, ini merupakan struktur tabel dari obat. Selanjutnya kita buat tabel baru. Kita beri nama obat masuk. Nama pertama untuk tabel ID. ID obat. Kedua salah, untuk ID OM yaitu obat masuk. Kedua ID obat. Yang ketiga tanggal masuk. Keempat jumlah obat. Untuk ID OM-nya kita beri varchar, ID obat, varchar, tanggal masuk, date, jumlah, in. Untuk ID OM-nya diberi primary key. Oke, untuk nilainya 30. Oke, kita simpan. Ini merupakan struktur tabel dari obat masuk. Berikutnya kita buat tabel baru juga, diberi nama obat keluar. Untuk ID-nya namanya ID OK,
OK itu obat keluar, terus ID obat, terus tanggal, keluar, berikutnya jumlah obat. Untuk ID OK-nya varchar, ID obat varchar, tanggal keluar date, jumlah obat in. Untuk nilainya 10 dan indeks untuk ID OK-nya primary key. Oke, simpan. Ini merupakan struktur tabel dari obat keluar. Berikutnya kita buka pada tabel obat. Kita akan memasukkan data obat. Pilih menu insert. Tambahkan. Nah, untuk ID obatnya kita kasih O1, nama obatnya Oskaden, stoknya 11. Kita kirim. Nah, di sini untuk datanya sudah tersimpan. Buka pada. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Berikutnya kita pilih tambahkan lagi untuk mengisi data kedua. Untuk ID-nya O2, obatnya para Max. Untuk stoknya 20. Kita kirim. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan menjadi 2. Berikutnya kita buat triggernya. Kita masuk tabel obat. Kita masuk pada tabel obat. Terus pilih menu trigger. Lalu obat trigger, create new trigger. Nah, untuk nama triggernya kita salah, kita buat pada obat masuk. Terus pilih menu trigger, create new trigger. Kita beri nama tambah stok. Di sini tabelnya yaitu obat masuk, waktunya untuk after, dan kejadiannya tetap insert. Untuk definitionnya kita buat
begin untuk awal dan diakhiri dengan end. Setelah itu begin, enter, update, obat, set, stock, stock, terus plus new dot jumlah, enter, where ID obat sama dengan new dot ID obat. N untuk ininya root localhost kirim. Nah, di sini triggernya sudah jadi. Berikutnya kita buka pada tabel obat masuk. Kita masuk pada tabel obat masuk, pilih bagian menu insert, insert atau tambahkan. Terus di sini kita buat tambahkan data untuk ID OM-nya. Kita masukkan OM 1, ID obatnya O1, untuk tanggal ini 19 Januari. Oke, jumlah 20. Terus kirim. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Terus kita buka pada bagian obat. Nah, di bagian browse jelajahi, di sini terlihat untuk stoknya berubah. Yang bagian oskadennya, yaitu yang pertama datanya di sini datanya stoknya yang pertama 11, kita ubah setelah dibuat triggernya berubah menjadi 31. Oke. Terus kita masuk pada obat masuknya, buat data kedua. Terus tambah untuk ID OM-nya OM 2, ID obatnya O2, tanggal masuk tanggal tadi, jumlah 13. Datanya telah tersimpan. Kita buka pada tabel obat, browser atau jelajahi. Nah, di sini untuk bagian data kedua, yaitu bagian paramex, untuk stoknya sudah berubah juga. Yang tadi awalnya 20 berubah menjadi 33. Setelah kita buat trigger di obat masuk, kita sekarang masuk pada bagian obat keluar. Pilih bagian trigger, menu trigger, terus create
new trigger. Di sini kita beri nama triggernya. Ambil stok. Waktunya after. Ikonnya tetap insert. Untuk definisinya, begin enter update obat set stok sama dengan stok kurang. Di sini kurang karena untuk bagian obat keluarnya. Terus new dot jumlah, enter where ID obat sama dengan new dot ID obat, terus N. Untuk bagian menetapkan yaitu root localhost, kita kirim. Nah, di sini untuk bagian trigger pada obat keluar sudah jadi. Kita masuk pada menu obat keluar. Oke. Kita pilih bagian insert atau tambahkan. Kita kasih ini ID OK-nya. ID OK-nya OK1. ID obatnya O1. Untuk data keluarnya 19. Untuk jumlah 1. Kita kirim. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Kita masuk pada tabel obat. Kita lihat. Nah, di sini tabel obatnya untuk stok telah berkurang pada bagian Oskaden yang tadinya 31 akan telah berubah menjadi 30 karena berkurang 1. Kita buat ulang bagian obat keluar. Tambahkan berikut OK2, ID obatnya O2, date-nya 19 dan jumlahnya 3. Oke, kita kirim. Nah, datanya sudah tersimpan. Kita lihat pada tabel obat browser. Nah, di sini untuk bagian ID obat kedua yaitu Paramax, untuk stoknya juga berkurang karena trigger yang kita kasih masuk yaitu dikurangi obat keluarnya tuh 3. Jadi bagian Paramaxnya berkurang menjadi 30 yang awalnya 33. Oke. Sekian hasil materi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.